Shalom adik-adik. Wah, adik-adik yang di rumah dan Kalong, hari ini Kak Debbie senang banget. Wah, kenapa nih Kak Debbie? Iya Kalong, Kak Debbie senang karena adik-adik sudah mulai bersekolah lagi di awal tahun ajaran baru. Dan juga Kak Debbie senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Denakif. Nah, Kalong sudah siap untuk beribadah? Siap dong. Yuk adik-adik, kita mulai beribadah bersama-sama. Yes. Hai Dilan. Kok kamu tidak gembira? Kenapa? Aku lagi sedih karena kemarin Tara sepupuku lagi bermain bersama dan dia suka mengambil mainan yang aku lagi mainkan. Itu namanya curang ya, Kak? Aku gak mau main sama orang yang curang, Kak. Iya, seharusnya Tara bisa bermain mainan yang lain nih. Tetapi memaksa bermain dengan mainan yang sedang kamu mainkan. Betul sekali. Tapi aku disuruh mama makan Tara. Kata mama, mungkin Tara mau main mainan itu karena lihat aku mainnya seru banget. Dilan, Tuhan mau kita tetap mempunyai hati yang tulus walaupun nih orang lain berbuat curang kepada kita. Iya Dilan, sekalipun orang berbuat curang kepada kita tetap bisa berbuat tulus kepadanya. Semua itu pilihan kita, tapi Tuhan mau kita mempunyai hati yang tulus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita akan memulai ibadah kita hari ini. Betul sekali. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Roh Kudus ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang hatinya tulus, tidak mau curang sama temannya? Yuk kita memuji Tuhan ya. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka
Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. 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 Adik-adik, waktunya kita untuk mensiapkan hati kita, telinga kita, dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Laban menipu Yakub. Yakub melakukan perjalanan jauh dan lama melalui padang gurun menuju Haran, tempat tinggal pamannya. Akhirnya dia sampai di padang rumput yang luas. Dan di sana dia melihat ada gembala-gembala sedang memberi minum kambing dombanya dari sebuah sumur. Kemudian Yakub menghampiri dan berbicara kepada mereka. "Halo, dari manakah kalian?" "Kami dari Haran. Kami membawa kambing domba kami ke sini untuk memberi air dari sumur. Apakah kamu tahu orang yang bernama Laban dari Haran?" "Ya, kami mengenalnya. Lihatlah, yang datang membawa domba-domba itu adalah putrinya." "Apakah kamu putri dari Laban?" "Ya, saya Rahel, putri Laban." "Siapa kamu?" "Saya Yakub, anak Ribka, saudara perempuan ayahmu. Saya sangat senang bertemu denganmu." "Kamu adalah anak Ribka. Ayahku akan sangat senang melihatmu. Aku akan pulang dan memberitahu dia." "Baiklah, aku akan menunggu di sini," kata Yakub. Kemudian Rahel memberikan air kepada domba-dombanya dan kembali ke rumahnya untuk memberi kabar kepada ayahnya. "Ayah, aku punya berita bagus untukmu." "Ada apa, anakku?" "Anak adikmu Yakub ada di sini, di Haran. Dia telah datang dari jauh untuk bertemu denganmu." "Itu berita bagus, Rahel. Aku akan pergi dan membawanya pulang." Lalu Laban segera pergi menemui Yakub dan memeluknya. Dia sangat senang melihat putra saudara perempuannya, karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Saat mereka berjalan kembali ke rumah Laban, Yakub memberitahu Laban tentang semua yang terjadi, tentang Ribka ibunya, ayahnya Ishak, dan bagaimana perjalanannya ke Haran. "Kamu memang anak saudara perempuanku. Tinggallah bersamaku di rumahku selama yang kamu mau." Dan Yakub tinggal di rumah Laban dan bekerja di ladangnya, dan membantu mengembalakan domba-domba selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Laban berbicara kepada Yakub. "Yakub anakku, hanya karena kamu adalah saudaraku, itu tidak berarti bahwa kamu tidak perlu dibayar. Mintalah apa yang kamu inginkan menjadi upahmu, maka aku akan memberikannya." Laban memiliki 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Rahel sangat cantik, dan Yakub telah jatuh cinta padanya. "Aku ingin menikah dengan putri bungsumu Rahel, dan untuknya aku akan bekerja denganmu selama 7 tahun. Saya senang mendengar kamu mencintai putriku Yakub. Saya akan dengan senang hati menikahinya dengan kamu. Jadi tetaplah di sini dan bekerja denganku." Jadi Yakub bekerja untuk Laban selama 7 tahun di Haran.
Dia sangat mencintai Rahel dan dia tidak merasa berat untuk bekerja pada Laban. Di akhir 7 tahun, Yakub berbicara kepada Laban. "Laban, aku telah bekerja untukmu selama 7 tahun. Sekarang berikan aku putrimu sebagai istriku sebagai kesepakatan kita." "Baiklah Yakub, karena kamu telah bekerja dengan baik, akan kubuat pesta untuk merayakan pernikahanmu." Maka Laban mengadakan pesta besar di rumahnya dan mengundang banyak tamu untuk pernikahan putrinya. Namun, Laban menipu Yakub dengan membawa putri sulungnya Lea yang ditutupi wajahnya untuk dinikahkan dengan Yakub. Ia juga mengirim seorang pembantu bernama Zilpa untuk membantu. Di pagi hari, Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu karena dia tidak tahu bahwa Lea yang menikah dengannya dan bukan Rahel. Yakub menjadi marah. Dia mendatangi Laban dan berbicara kepadanya. "Mengapa kamu menipuku, Laban? Aku telah melayanimu selama 7 tahun, dan ini yang kamu balas? Kamu menipu saya dengan membawa putri sulungmu Lea sebagai Rahel. Katakan padaku, Laban, bicaralah padaku. Bukan kebiasaan di tempat kami untuk menikahkan putri bungsu ketika putri sulung belum menikah. Saya akan menikahkan Rahel denganmu 1 minggu lagi, dan kemudian kamu dapat membantuku lagi selama 7 tahun. Ini permintaanku padamu." Dan Yakub menikahi Rahel setelah 1 minggu. Laban juga mengirim seorang pembantu lain bernama Bilha untuk membantu Rahel. Dan Yakub melayani Laban selama 7 tahun lagi. Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea, dan Lea melahirkan 4 anak laki-laki, sementara Rahel tidak memiliki anak dengan Yakub. Yakub pergi ke Padan Aram menemui pamannya bernama Laban nih adik-adik. Di sana Yakub tinggal dengan Laban dan keluarganya. Yakub rajin bekerja membantu Laban mengembalakan kambing domba miliknya Laban. Betul sekali adik-adik. Laban berjanji memberikan upah karena Yakub bekerja untuk Laban kamu. Betul sekali. Tapi upah yang dijanjikan Laban adik-adik tidak diberikan. Malah Yakubnya harus bekerja lebih lama untuk Laban. Paman Laban curang ya kak. Yakub pasti sedih. Iya betul sekali, Yakub kecewa dengan apa yang Laban lakukan nih. Tapi Yakub tetap berbuat baik kepada pamannya Laban dan melakukan pekerjaannya dengan rajin. Setelah waktu kerja Yakub selesai, Laban juga tidak mengizinkan Yakub pulang ke rumah bapaknya Ishak. Wah adik-adik, Yakub malah harus bekerja lagi untuk mendapatkan kambing dan domba untuk si Yakub sama keluarganya nih adik-adik. Tetapi Tuhan memberkati Yakub sehingga kambing dan domba Yakub menjadi banyak, bahkan gemuk-gemuk dan sehat adik-adik. Tuh. Tuhan sayang pada Yakub ya kak. Kak, Laban curang lagi. Mengapa Tuhan enggak marah sama Laban kak? Tuhan itu selalu memaafkan nih Dilan, makanya nih Tuhan memberkati Yakub, orang yang sudah dicurangi. Jadi kalau aku dicurangi, nanti Tuhan yang akan membela aku ya kak. Wah benar sekali Dilan. Jika kita dicurangin oleh orang lain, kita tidak perlu membalasnya. Kalau hati kita tulus, maka Tuhan yang akan memberkati dan membela kita nih adik-adik. Aku mau kak, Elia mau kak. Dylan juga mau kak. Nah, tahu tidak adik-adik apa yang Tuhan berikan kepada Yakub ketika Yakub tetap tulus kepada Laban dan bekerja dengan rajin dan benar? Yakub dan keluarganya adik-adik mendapatkan banyak sekali anak serta mendapatkan banyak kambing dan domba. Betul itu. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah nih? Nah, kakak ajak setiap kita melakukan sesuatu hal yang membuat Tuhan happy ya. Karena Tuhan melihat apapun yang kita lakukan dan Tuhan akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Yakub. Wah, Kak Devi juga pengen banget kamu. Sama kamu juga. Wah, adik-adik,
sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Waktunya kita akan Ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Titus 2 ayat 10a. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Titus 2 ayat 10a. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Adik-adik masih semangat kan? Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Adik-adik sudah siapin belum alat-alatnya nih? Kalau sudah, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk kita cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, karton putih, karton coklat muda, karton pink, kapas, gunting, lem cair, pensil, spidol merah dan hitam. Papi Mami sebelum mulai, kita akan membuat pola domba. Nah, polanya seperti ini. Nanti video ini tinggal di pause saja untuk membuat polanya. Papi Mami buat pola masing-masing 2 ya. Hari ini kita akan membuat domba. Adik-adik, kalian ambil spidol warna hitam. Nah, kalian kasih warna hitam di bagian bawahnya. Ini kita membuat kuku dombanya. Nah, di sini kita membuat mata dombanya seperti ini. Ambil spidol warna merah. Nah, di sini kasih hidung dombanya. Ini kasih mulut dombanya. Sekarang ini kita warnain kupingnya. Oke. Nanti kalian buat yang sama juga untuk domba yang satu lagi ya. Nah, kita mau lem hidung dan mulutnya ini. Lemnya di sini. Dan kita lem telinganya. Telinga ada 2. Satu di kiri dan satu di kanan. Sekarang kita tempel kepala ke badannya. Olesi lemnya di badannya ya. Kalian lem juga untuk domba yang satu lagi ya. Lemnya sama bentuknya. Nah, adik-adik, kita mau olesin lem di badan domba. Kita mau penuhkan badan dombanya ini dengan kapas yang sudah kita bulatkan ya. Bulatkannya pakai tangan seperti ini. Bulatin kecil-kecil. Tuh, kayak gini. Kalian penuhkan badan dombanya dengan kapas ya. Sama juga dengan domba yang satu lagi juga dipenuhkan dengan kapas seperti ini. Adik-adik, sekarang kita mau tempelkan kaki dombanya. Kalian ikutin kakak ya. Tempel olesin lem lalu taruh di atas badannya seperti ini. Nah, sekarang di atas kakinya kita mau kasih bulu lagi sedikit. Tapi jangan semuanya ya. Untuk menutupin sambungannya itu. Tuh. Hanya di ujungnya saja. Adik-adik, nah kita mau kasih totol-totol untuk membedakan mana dombanya Yakub dan mana dombanya Laban. Domba Laban adalah yang warna putih. Domba Yakub adalah domba yang berbintik-bintik. Nah, ini aktivitas kita. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, kita akan bermain kejujuran dengan anak. Jika Papi, Mami, dan anak 3 orang, Papi Mami siapkan 6 buah anggur. Nah, minta anak untuk membagikan kepada Papi, Mami, dan anak. Lihat anak apakah dia membagi sama rata atau dia mengambil yang banyak buat dirinya sendiri. Papi Mami bisa menggantikan dengan makanan lain selain anggur yang mungkin menjadi kegemaran atau kesukaan anak. Kita harus menanamkan kejujuran dan ketulusan sejak dini, karena itu adalah modal untuk masa depan anak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita akan memberikan persembahan. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama dan papa
untuk bantu scan QR code-nya ya adik-adik. Adik-adik selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, orang yang hatinya tulus akan dapat hidup dengan keberanian, keyakinan, dan juga harapan di dalam Tuhan adik-adik. I wanna live my life with courage, I wanna live with confidence, I wanna have your hope within me, and a joy that never ends. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God, open up my eyes, I wanna see your glory, shining like a light. Change my heart, oh God, stir me up inside, I wanna feel your spirit moving in my life. I wanna live my life with passion, I wanna live out on the edge, I wanna have the faith to trust you with everything and nothing less. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God, open up my eyes, I wanna see your glory, shining like a light. Change my heart, oh God, stir me up inside, I wanna feel your spirit moving in my life. Oh, oh, open up my eyes, oh, stir me up inside, oh, open up my eyes, stir me up inside. Change my heart, oh God, open up my eyes, I wanna see your glory, shining like a light. Change my heart, oh God, stir me up inside, I wanna feel your spirit moving in my life. Change my heart, oh God, open up my eyes, I wanna see your glory, shining like a light. Change my heart, oh God, stir me up inside, I wanna feel your spirit moving in my life, moving in my life, moving in my life. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk mau memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tahun ajaran yang baru. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami. Sertailah kami di tahun ajaran yang baru ini, supaya kami bisa belajar dengan baik, walaupun kami masih harus bersekolah secara online. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkati Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Berkati semua pengerja dan para hamba-hamba-Mu. Tuhan, tolong berkati negara kami. Semoga wabah COVID yang melanda negara kami boleh cepat berlalu. Berkati dan lindungi seluruh tim medis yang bertugas merawat para korban virus COVID. Berkati juga keluarga kami
dan teman-teman kami, supaya mereka selalu berada dalam perlindungan-Mu. Semoga Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang tercurah daripada Allah Bapa dalam cinta, kasih, dan sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, bersama kakak kita katakan, amin. Adik-adik, waktunya kita sudah selesai. Kawon, jangan sedih. Minggu depan dan adik-adik kita juga bisa berjumpa kembali. Happy Sunday, guys.